Setelah itu ini dipotong yang kepalanya itu. Jadi prosesnya ini Pak, ini dikasih keluar dari batangnya dulu, baru dimasak. Nah, kira-kira bisa kalau sudah masak yang kedua karena airnya sudah mendidih, bisa sampai 1 jam sudah bisa. Tapi kalau baru pertama 2 jam. Jadi setelah itu ini dipotong yang kepalanya itu bisa di belakangnya, baru karena ini 3 di dalam, 3 isinya, 3 biji. Ya, 3 biji. Apa namanya? Dijepit saja, ada alatnya, dijepit baru keluar. Setelah itu dipipihkan dulu, baru ditaruh di air. Ya, ditaruh di air, direndam. Jadi untuk bagusnya direndam sebelum air beras. Air beras. Iya. Waktu untuk presentasi rekam CGP itu diberikan waktu sekitar 10 menit dan dimaksimalkan 10 menit berikutnya untuk tanya jawab. Agar lebih efisien mungkin kita berikan waktu Bu Novita Indayani untuk presentasikan program dari sekolahnya di tingkat SD. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Indayani, SPD dari SDK 009 Katoan. Dan di sini kami memilih satu program di antara 5 program yang kami buat di kelompok kami, yaitu program Fatsani. Ya. Jadi Fatsani ini adalah akronim dari memanfaatkan sampah sejak usia dini atau usia SD. Sebentar kita akan lihat bersama sampah yang dimaksudkan adalah sampah yang mana. Ya. Next, Pak. Ya, jadi kami dari kelompok PP Ibu Kristina Bande yang fasilitator kami berlima, fasilitator kami itu dari NTT, Ibu Regina Angelina SPDMM, dan kami berlima yaitu memberi nama Kris Malinogen. Kris Malinogen itu ada Pak Christian SPD dari SDN 004 Lembatu. Kemudian ada Pak Martinus SPD dari SDN 006 Tabone. Ada Ibu Meliani SPDK dari SPAN 1 Sespa. Dan saya sendiri dari SD Katoan. Kemudian Ibu Sogen SPD dari SMPN 4 Sasana Padang. Ya, jadi pengalaman kami selama mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ini, seperti sudah dijelaskan tadi oleh Pak Robinson, ada banyak pengalaman bermakna yang kami bisa dapatkan. Mulai dari diri kami masing-masing yang berselancar di LMS dalam alur merdeka. Di dalamnya juga ada kolaborasi bersama teman-teman di ruang kolaborasi, bekerja kelompok, kemudian juga elaborasi pemahaman, demonstrasi kontekstual, dan terakhir aksi nyata. Ya, jadi di situ kami mendapatkan bimbingan dan pembelajaran yang terstruktur. Bimbingan dari fasilitator dari PP yang senantiasa memotivasi, memberikan kami dukungan dan mengarahkan kami dalam menjalani pendidikan ini. Kemudian pengetahuan yang didapat selama mengikuti PPGP, yaitu ada 10 modul sebagaimana yang dijelaskan di
yang perjalanan PPGP, ada 10 modul yang kami pelajari, dan kami rangkum bahwa tujuan pendidikan yang intinya dari 10 modul ini adalah berpihak pada anak. Jadi tidak ada yang lain, tujuan pendidikan adalah murid, murid, dan murid. Kompetensi dan sikap yang berubah. Paling pertama berubah adalah mindset, pola pikir tentang pendidikan yang dicanangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara untuk berpihak pada murid. Dan dari pola pikir itu kami bisa mengembangkan pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, kemudian juga mengembangkan program yang berpihak pada murid. Nah, ini program kami ada beberapa yang melatar belakangi. Yang pertama adalah tujuan pendidikan sendiri menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mendapatkan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan dalam menuntun itu bukan hanya mengutamakan tentang akademiknya saja, tetapi juga tentang pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan di mana anak itu berdomisili. Ya. Kemudian yang kedua adalah dilatar belakangi oleh aset lingkungan. Ya, jadi program kami, program Fatsani ini dilatar belakangi oleh aset lingkungan. Jadi ini dari SDK 009 Katoan boleh dikata aset lingkungan alam yang terbesar di sana adalah pohon aren. Pohon aren ini timbul ide Fatsani ini karena melihat sampah dari buah aren yang biasa setiap paginya disapu oleh anak sekolah karena berserakan di halaman sekolah dan juga di halaman rumah warga. Karena boleh dikata pohon aren ini adalah pohon yang banyak di daerah Katoan. Hampir semua penduduk di sana memiliki pohon ini, dan ini merupakan aset terbesar yang tersendiri juga karena pohon aren ini biasanya tidak tumbuh kalau ditanam, dia tumbuh sendiri. Jadi ada berkat tersendiri untuk wilayah Katoan ini. Iya, iya. Karena itu dari pohon aren ini memang memiliki banyak manfaat. Mulai dari tuaknya, mungkin bapak-bapak biasa sudah pernah melihat tuaknya atau meminum. Juga yang icuknya untuk sapu lidi, dan juga yang bulunya itu bisa untuk sapu bulu dan juga biasa digunakan masyarakat di sana untuk bahan penetasan ikan mas. Namun satu yang terlupakan dan belum dikenal oleh masyarakat Katoan khususnya dan bahkan masyarakat Mamasa pada umumnya, satu yang dikenal belum bisa dimanfaatkan adalah buahnya. Yang kita kenal, kalau kita orang Mamasa kita kenal buah gonta. Buah gonta itu adalah buah yang tidak bermanfaat yang kita kenal selama ini. Nah, buah gonta ini ternyata memiliki manfaat yang luar biasa. Nah, dari situ kami melihat ini hal yang bisa untuk dimanfaatkan dan akan menjadi program yang bisa meningkatkan meningkatkan daya saing, bisa juga untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat. Ya, selain itu juga ini dilatar belakangi oleh visi sekolah kami dan student agency, yaitu mewujudkan sekolah yang kreatif. Dan ini program ini yang utama adalah program pilihan murid sendiri. Jadi bukan guru yang memilih, tetapi
pilihan murid sendiri. Ya. Jadi ini kami masukkan dalam program P5 yang tema kearifan lokal dan kewirausahaan. Jadi dua tema bisa sekaligus terbawa. Next. Ya, tujuan program. Jadi dari tujuan program ini menjadikan anak-anak itu bisa menjadi agen perubahan, ya, untuk masyarakat dalam peningkatan perekonomian. Kemudian anak-anak bisa terbiasa ramah lingkungan. Dia bisa memanfaatkan apa yang dilihat, apa yang ada di lingkungannya menjadi dari hal sesuatu yang tidak bermanfaat, tetapi ternyata ada manfaat di dalamnya. Yang berikut, ini menciptakan generasi yang lebih peduli terhadap lingkungan. Dia berdaya guna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, dan seperti yang saya katakan tadi bisa menumbuhkan perekonomian di masyarakat setempat. Dan terlebih juga bisa mengenal lapangan kerja. Jadi mulai diajar dari sejak dini memanfaatkan apa yang ada di alam dan diperkenalkan untuk mengenal lapangan kerja. Next. Ya, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan yaitu capaian ada peningkatan kesadaran lingkungan. Jadi dari pemanfaatan sampah ini ada kesadaran lingkungan. Kemudian pengembangan keterampilan kreatif dan inovatif. Jadi dalam mengolah buah aren ini, tidak hanya cukup diolah seperti itu dan dikonsumsi, tetapi masih banyak hal-hal kreatif yang bisa diciptakan dari pengolahan setelah sudah jadi kolang-kaling. Jadi itu menambah kreativitas. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, saya mengkomunikasikan bersama dengan kepala sekolah, kemudian juga kepada teman-teman guru yang ada di sekolah, dan juga kepada siswa. Jadi curah pendapat dengan siswa itu sekaligus memilih program ini dan memilih pemimpin-pemimpin untuk melaksanakan terlibat dalam program ini. Ya. Ya, kemudian menjalankan aksi program ini dijalankan setiap hari Jumat karena dia di P5. Selanjutnya melakukan pemasaran dan melaksanakan evaluasi. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu ada kesadaran akan lingkungan dan menghasilkan produk yang berkualitas. Struktur program yaitu ini adalah program P5 kami dan seperti namanya Fatsani. Kalau dari bahasa Cicewa artinya bersama-sama. Jadi program ini dilakukan bersama-sama dengan semua siswa yang ada di SD 009 Katuan. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama dari mengumpulkan bahan buah aren ini dengan memilih buah yang tidak terlalu matang, buah yang tidak terlalu muda juga. Jadi pemilihan buah ini juga ada kriterianya. Kemudian setelah itu masuk dalam proses pembuatan. Proses pembuatan itu harus berhati-hati juga. Jadi harus ada, sebelumnya ada edukasi untuk anak-anak bagaimana proses pembuatan kolang-kaling ini. Karena selama ini kita kenal kolang-kaling itu adalah buah gatal, jadi harus hati-hati mengolahnya. Dan juga dalam prosesnya itu kita memasaknya 2 sampai
boleh 1,5 sampai 2 jam. Nah, jadi dimasak dulu, kemudian dikeluarkan dari cangkangnya. Ya, setelah itu baru masih melalui proses yang berkelanjutan. Setelah keluar dari cangkangnya masih harus dipipihkan, karena kalau tidak dipipihkan dia akan mengecil, jadi tetap kecil. Ya, setelah itu baru masuk proses pembersihan dan juga bisa pengolahan untuk bahan makanan yang kita inginkan. Ya, kemudian di situ juga strukturnya ada keterlibatan program yang terdiri dari tim pelaksana program, mulai dari ketuanya, sekretaris, dan bendaharanya, sampai pada dokumentasi dan pemasaran. Kemudian mitra program, yaitu pastinya ada kepala sekolah dan semua guru, kemudian komite sekolah, orang tua siswa, dan juga distributor dan konsumen, yaitu bisa dari pebisnis lokal. Ya, jadi ini kapasitas yang dimiliki banyak aset, yaitu modal manusianya, lingkungan, fisik, dan ada juga dana BOS, kemudian modal sosial dan politik. Ya, jadi untuk evaluasinya ini dilakukan sebelum dan sesudah program, ada juga dalam proses ada survei, pemantauan, dan wawancara. Kemungkinan tantangan yang ada ini minimnya sumber daya. Jadi kolang-kaling ini khususnya di masyarakat Mamasa belum kenal apa itu kolang-kaling. Kalau di masyarakat Jawa mungkin sudah tidak familiar lagi. Jadi karena itu ada kesulitan untuk di bagian pemasaran karena belum ada yang kenal. Ya, kemudian manfaat kolang-kaling ini dari sumber dari YouTube Bapak Dr. Ismail. Ternyata kolang-kaling memiliki banyak manfaat. Ada kalsiumnya, ada fosfor, serat, zat besi, vitamin C, pati, dan galaktomanin. Ya, jadi bisa menghidrasi tubuh, memperlambat penuaan dini, kolesterol juga cocok, gula darah juga cocok, anemia, ya, meningkatkan imunitas tubuh, kemudian melancarkan pencernaan dan menurunkan berat badan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menurunkan berat badan, berlanggananlah dengan kami SPK 009 Katoan untuk dibuatkan kolang-kaling. Iya. Iya, jadi ini proses pembuatannya bisa juga dilihat di stand kami, proses pembuatannya, dan tidak hanya itu, Bapak Ibu bisa mencoba dan menikmati kolang-kaling ini di stand kami, stand Krisma Linogen. Jadi silakan Bapak Ibu sebentar jalan-jalan ke stand kami dan menikmati es buah kolang-kaling. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Novita. Sepertinya outside waktunya. Tapi kita maksimalkan, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Tadi kan sudah disampaikan bahwa Patsani ini memanfaatkan aset lingkungan, yaitu pengolahan sampah, yang katanya buahnya itu adalah sampah, ternyata bisa dikonsumsi. Makanya kemarin saya heran, ini katanya sampah tapi bisa dimakan, oh ternyata buah. Artinya buah yang belum dimaksimalkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, apalagi ini kan kaitannya dengan P5. Saya yakin sebelum angkat tangan Pak di sana, saya sudah pikir yang penanya pertama sepertinya Pak Jimmy. Silakan Pak. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk guru penggerak kita yang mudah-mudahan pasti semuanya lulus ya. Oke, tadi ini masalah P5 ya, ini program ya, akan dilaksanakan pada semester depan ya. Luar biasa, tapi ini P5 ya, Jadi kalau P5 tadi bagus sekali karena masalahnya itu di karakter yang mau dikembangkan ya. Jadi karakter itu penting teman-teman. Ya.
karena kita lama sekali tinggalkan karakter, hanya pengetahuan saja, ya. Keterampilan itu satu kali, tapi masih penting satu kali daripada sikap sama sekali biasanya ditinggalkan. Gitu. Nah, sikap itu saya sebagai pengalaman saya sebagai guru dulu, saya pentingkan itu sikap. Karena di sikap itu luar biasa kalau anak-anak punya sikap yang bagus, seperti percaya diri, ya, peduli, kerjasamanya bagus. Dia pintar tapi punya kerjasama percuma, ya. Dia pintar tapi malu-malu, tidak percaya diri di depan, percuma. Karena teman-teman saya yang sukses, saya ikut reuni, teman-teman saya yang sukses itu bukan yang pintar-pintar dulu, tapi yang dibully, yang dianggap bodoh, tapi dia memiliki 4C, ya, komunikatif, kolaboratif, kritis dan kreatif, sehingga dia punya bisnis, dia kesana kemari punya usaha, dia kalau liburan ke luar negeri, itu sukses ya, lihat ya. Padahal dia dulu dibully, dia yang paling bodoh, dia di SOS, kami di IPA Fisika, kami reuni, semua datang ke dia. Bagaimana suksesnya? Suksesnya karena dia orangnya ramah, ada yang bully dia tidak dendam sama yang bully dia. Dia suka bicara, ngomong, bergaulnya luar biasa. Itu karakter. Saya mau kasih tahu bahwa karakter di sini intinya, ya teman-teman. Tapi saya tidak melihat tadi bagaimana ibu program ini menyentuh karakter itu, di bagian mana aktivitas mengembangkan karakternya, di dimensi apa yang meningkatkan karakternya, kemudian bagaimana indikator yang dipakai untuk menilai bahwa ini tercapai saya punya. Bagaimana penilaiannya, indikator penilaiannya, keberhasilannya. Kira-kira target kita sampai di mana sih anak-anak yang misalnya masalah percaya diri kayak mau diangkat atau kreativitasnya atau apa, gitu ya. Coba itu ditonjolkan, kalau pengen harus itu ya. Jangan yang konteksnya. Jadi yang konteks boleh, tapi itu raci-racinya sedikit, bumbu-bumbunya. Konteks itu apa? Temanya, topiknya, ya itu tadi. Apa ulang kali ya? Itu konteksnya, menumbuhkan karakter di situ, temanya, materinya, gitu ya. Wadahnya, konteksnya. Dan paling begitu, Bu. Kira-kira bisa dijelaskan yang masalah sikapnya tadi. Oke, terima kasih dari Pak Jemi, ini luar biasa sekali. Saya kita kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Jadi indikator mana? Karena ini akan dicapai adalah sikap dari siswa, di mana dikatakan dia kemudian dikatakan bisa berkolaborasi, kemudian mandiri dan seterusnya. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan. Saya berikan waktu 2 menit karena kita hampir kehabisan waktu. Baik, terima kasih. Ini sangat mengingatkan bagi saya untuk memperhatikan karakter itu. Mungkin dicapai yang iya, keterampilan kreatif dan inovatif ini itu dalam proses. Ya, jadi indikator yang ingin dicapai di situ adalah ada kerjasama yang baik, ya, kerjasama kolaboratif dan kreativitas. Jadi itu dilihat dalam proses pembuatan produk ini. Jadi ini kami sudah coba untuk melihat bagaimana proses ini. Kami sudah melihat bagaimana anak-anak itu melakukan pekerjaan ini. Memang ada anak yang begitu telaten sekali. Di situ dia bisa dari awal sampai selesai. Dan disinilah, dalam proses inilah kita bisa melihat indikator kolaboratifnya itu, kebersamaannya itu, dan kreativitasnya itu bisa melalui observasi. Ya, mungkin singkat saja seperti itu. Oke, terima kasih. Big applause dulu untuk rekan kita Novita. Jadi menurut Ibu Novita tadi melalui observasi, tentu ini masih akan banyak pertanyaan ke depan. Jadi pada sesi keliling pameran, Bapak dan Ibu bisa langsung ngobrol biar lebih dapat jawabannya.